Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Asani. Terima kasih buat kalian udah klik video ini dan alhamdulillah jazakumullah khairan. Mungkin Allah paling amat selamat lancar barokah. Nah guys, jadi di sini karena kebetulan aku lagi pakai Samsung Watch 5 yang dimana kemarin tuh sempat aku pakai, tapi ternyata nggak bisa maksimal makainya karena tidak bisa connect sama iPhone. Sebenarnya itu bisa connect sama iPhone, tapi nggak bisa dapetin notifikasi guys, karena kayak nggak support gitu. Lah, ketika aku baru beli HP Android baru yaitu Poco M6 Pro ini, pas aku nyari di internet ternyata bisa dikonekin dengan cara download aplikasi yang namanya Galaxy Wearable. Dan ini pun kita harus download dua aplikasi. Yang pertama itu Galaxy Wearable tadi itu sama ini Galaxy Wearable yang plug-in atau sesuai dengan tipe device yang kamu punya. Karena ini Samsung Watch yang series 5, jadi di sini kalian pilih yang Galaxy Watch 5 plug-in. Jadi akhirnya kita harus download dua aplikasi tersebut agar bisa connect di device kalian tuh. Nah, jadi di sini tuh kalian ya 11-12 ya, tapi mungkin kalau di Samsungnya sendiri itu mungkin bisa lebih maksimal sih, karena bawaan ya hitungannya ya, karena ini kan gadgetnya dari aksesoris dari Samsung sendiri, dan ini aku yang punya pakai HP Xiaomi. Nah, jadi di sini ketika sudah connect, kalian itu bisa ganti-ganti watch face, terus mungkin ya bisa panel cepat dan bisa ngatur-ngatur lainnya deh. Perlu seperti itu. Ya sama seperti watch pada umumnya sih, sama kayak yang aku pakai di Redmi Watch ini. Sekarang untuk iPhone-nya aku pakai record, jadi nggak bisa kasih contoh. Jadi kita lihat dulu device-nya dari Samsung Watch Series 5. Kira-kira masih worth it gak dipakai di 2024? Karena untuk Samsung Watch Series 5 ini itu rilis di tahun 2022 guys. Jadi kemungkinan umurnya itu udah jalan 2 tahun. Tapi menurut aku Samsung Watch Series 5 ini masih worth it pakai banget guys. Karena apa sih sebenarnya kelebihan dari Samsung atau smartwatch kita itu? Kan sebenarnya fungsi utama dari smartwatch itu kan satu hanya untuk melihat jam. Betul apa betul? Karena ya pada akhirnya emang kita punya jam ya hanya untuk lihat jam. Dan fitur-fitur lainnya mungkin bisa kita lihat notifikasi, atau mungkin bisa quick replay, bisa balas chat langsung dari jam. Dan itu pun hanya sebagian kecil lah. Kalau semisal kalian lagi di jalan atau di apa, terus sempet gak sih balesin chat pakai jam itu? Apalagi dengan layar yang kecil banget ya kan. Dan juga untuk track record olahraga. Ya kurang lebih hanya itu sih. Dan yang terakhir sih untuk gaya-gayaan ya, karena orang itu kalau misalnya udah bisa lihat, wih dia pakai watch apa nih gitu kan. Apalagi kalau orang-orang yang pakai device Apple gitu kan, wih Apple Watch cuy. Padahal kalau misal pakai Apple Watch series 5 atau series apa, harganya mungkin 3-4 juta. Jam-jam lainnya itu yang kiranya mahal-mahal itu kan bisa dilihat ya. Ini sekiranya bahas apa sih? Oke lanjut. Jadi yang sebenarnya aku suka juga desain dari Samsung Watch ini itu karena dia strapnya itu universal guys. Universal yang dimana kita itu bisa ganti dengan strap-strap jam pada umumnya, entah jam-jam merek apapun yang sekiranya dia ada ukurannya kayak 22 mili atau 32 atau 25, sekiranya sama dengan ukuran jam yang kita punya. Insya Allah yang aku punya ini itu series 5 dengan ukuran 40 mili, insya Allah ya. Dan sebenarnya ini aku nggak ikut punya sih, ini tuh punya teman aku yang dipinjamkan ke aku kemarin waktu Apple Watchku sedang error. Jadi karena kebetulan Apple Watch sudah balik dan ini mau aku balikin, sebelum aku balikin ya nggak ada salahnya kan aku izin untuk dikontenin dulu. Jadi desainnya cakep ya guys ya, kurang lebih seperti ini. Udah kayak jam-jam pada umumnya karena desainnya itu bulat
yang dimana nggak ada karakteristik dari Samsung Watch itu sendiri. Kecuali kalau Apple Watch kan dia kotak gitu kan ya, dimana orang sekilas lihat pun dia tahu kalau itu adalah Samsung Watch, Apple Watch. Sedangkan untuk Samsung Watch sendiri kayak ada Garmin, ada Xiaomi Watch atau yang lainnya itu desainnya tuh hampir sama guys. Jadi tidak ada karakteristik dari watch ini tersendiri. Sebenarnya ini aku gini-gini kelihatan nggak dari kamera sih? Kelihatan ya. Soalnya ini di atas gitu kan, aku nggak bisa lihat. Biasanya kalau aku pakai Apple Watch itu bisa tak lihat dari sini. Jadi alhamdulillah kalau masih kelihatan. Nah, apalagi dengan pilihan varian apa itu watch face yang sekiranya menurut aku banyak banget dan juga bagus-bagus sih. Aku suka sih sebenarnya sama, karena kalau yang bulat kayak gini itu dia lebih dominan bagus ketika pakai yang kayak model-model kayak digital kayak analog ini, itu lebih kelihatan cakep karena memang kan kalau analog kan pasti bulat gitu ya kan. Nah kayak gini itu pilihannya banyak banget, kecuali kalau yang Apple Watch itu kan lebih kotak tapi lebih bagus pakai yang digital. Di sini banyak banget pilihan watchnya, kalian bisa pilih sendiri. Jadi aku agak excited karena dulu aku kan juga punya Android, tapi Androidnya itu Google Pixel. Di Google Pixel pun nggak bisa guys, sama kayak iPhone, nggak tahu dia nggak support gitu, aneh. Padahal kan sama-sama di Play Store, ya harusnya bisa sih. Ya kurang lebih seperti itu. Dan yang aku suka juga untuk Samsung Watch ini, dia itu udah support always on display guys. Jadi ketika always on display dinyalain itu dia otomatis akan nyala terus. Sama halnya kalau di Apple Watch itu di series 5. Karena di series 4 ke bawah itu belum support always on display. Tapi ya gitu, kekurangan dari always on display itu dia tidak bisa, baterainya itu tidak bisa bertahan lama. Kalau selama aku pakai kemarin waktu dipinjemin temanku ya, Michael ini, itu ketika aku nyalain always on display-nya itu cuman bisa bertahan mungkin 12 jam ya. Jadi ketika aku berangkat kerja pagi, pulang sore itu baterainya udah mau habis. Tapi kalau misal always on display-nya dimatiin, itu kurang lebih bisa sampai 48 jam atau sekitar 2 harian ya guys. Ya itu sih, karena kan layarnya nyala terus nih. Ini aku posisinya kayak gini tuh nyala kan. Nah, ini dia lebih terang, jadi kayak dia always on display, dia nyala terus gitu, jadi lebih banyak memakan konsumsi baterai. Jadi untuk spesifikasi singkat sendiri dari Samsung Galaxy Watch 5 ini, dia tuh layarnya terbentang 1,4 inch dengan 450 pixel, yang dimana kerapatan layarnya itu juga agak lebar karena bezelnya itu sedikit agak tebel ya. Jadi kalau misalnya kalian pakai desain yang kayak gini, pakai watch face yang kayak gini, itu kelihatan banget bezelnya. Kecuali kalau misalnya kalian mau pakai yang kayak gini, ya sekiranya tidak ada samping-sampingnya, itu jadi lebih kelihatan kayak full face gitu aja sih. Kayak misalnya ini kayak aku pakai ini kan, nah jadi kayak kalau sekilas tuh dia kayak full gitu, nggak ada bezelnya. Terus untuk baterainya itu ada di 410 mAh dengan fast charging 10 watt. Ya 10 watt itu udah termasuk fast charging belum ya? Kayaknya sih belum. Tapi bawaan dari Samsung Watch itu Type C ya guys ya, Type C. Jadi bisa dikasih fast charging, tapi mungkin yang bisa masuk hanya 10 watts aja sesuai dengan fitur yang dia punya. Dan untuk RAM-nya itu 1,5 GB RAM dengan prosesor Exynos W920. Rilis di tahun 2022 Agustus dengan dimensi 44, 43, 1,7 in dengan berat 33,5 gram. Yang 44 mili, tapi kalau yang 40 mili itu hanya 28 gram. Ya termasuk enteng ya. Jadi kalau semisal kita pakai pun itu serasa kayak nggak apa. Tapi ya masih ada kerasa sih. Kalau yang lebih enteng lagi itu yang Huawei Band itu yang punya aku, itu yang kemarin aku review itu. Enteng banget sih. Kayak nggak pakai jam. Jadi ini udah bisa support eSIM. Wow. Aku baru tahu kalau dia bisa pakai eSIM karena aku gak ikut punya, jadi nggak terlalu banyak nyeting gitu kan. Cuma dipinjemin. Dia bisa 50 water resistant IP68, jadi dipastikan udah waterproof. Iya kan? Udah dipastikan udah waterproof karena udah bisa untuk 50 meter kedalaman. Mantap. Layarnya 1,4 inch dengan tipe Super AMOLED. Ya biasanya Super AMOLED ini kan memang bawaannya Samsung ya. Jadi tampilan layarnya itu jernih banget, tajam banget. Meskipun ini di kamar ya, tapi belakangku ini jendelanya aku buka dalam kondisi siang hari jam 11 ya, itu siang dan
terang lah, tapi masih kelihatan lumayan jelas. Mantap. Untuk platformnya Android Wear OS 4 yang udah bisa update di OS 5 mungkin ya, tahu. Udah Exynos W 5 nanometer, card slot no, internal 16 GB, RAM-nya 1,5 GB. Ada speakernya juga. Keren sih, di sini ada speakernya ya. Oh iya, ada speakernya karena gini. Karena di sini juga di dalam aplikasi Galaxy Watch 5 ini ya, di Galaxy Wearable itu ada kayak temukan jam saya. Jadi ketika kita lupa nih naruh jamnya, ketika kita klik temukan jam saya akan otomatis berbunyi. Mantap kan, jadi kita kalau bisa lupa naruh nih insya Allah bisa bunyi meskipun kita nggak tahu lokasinya di mana, setidaknya kita bisa dengerin sumber suara dari jam ini guys. Oke, lanjut. Udah ya, baterainya 410 mAh non available, yang dimana bisa bertahan sekitar 2 harian tanpa menggunakan always on display. Dan untuk pilihan warnanya itu ada di graphite silver, ada graphite, silver, pink gold, dan sapphire. Kalau ini kayaknya yang graphite ya, yang hitam gitu. Jadi kalau kita lihat desain lebih detail lagi ya guys ya, materialnya tuh kayak besi gitu, cakep. Jadi dia kayak tahan dari goresan. Tuh, mau digores-gores gimana pun dia nggak bakal kegores. Di bagian belakangnya kayak kaca gitu. Untuk ngecasnya ada magnetnya, dan magnetnya menurut aku agak tuh dia magnetnya ini sih kuat sih guys, ceket lah, bahasa Jawanya ceket. Terus layarnya tadi udah AMOLED ya, ditajam banget. Terus untuk yang terakhir itu adalah harga ya, kita cari harga dari Samsung Watch 5 di tahun 2024. Sekarang di tahun 2024 kita nyari di bekasnya dulu. Bekasnya itu di Facebook. Samsung Watch 5 itu sekarang ada di kisaran 2,5 juta, tergantung kelengkapan ya biasanya. Ini yang 44 mili, terus 1,8 yang 48 mili, ini 4 ya, kurang lebih harganya segitu. Jadi intinya kalau yang 48 ini harusnya harganya di bawah 2 juta guys, tapi kalau adanya di atas 2 juta itu kemungkinan dia yang ukuran 44. Kalau yang Galaxy Watch 5 Pro ternyata masih mahal ya, sekitar 3 jutaan ya guys ya. Tapi nggak tahu itu perbedaan fiturnya apa. Ini ada Apple Watch guys, bagus, 2 juta. Tapi udah tak jual. Nah, jadi pasarannya sekiranya masih di 2 jutaan ya guys, di bawah 2 juta lah. Apalagi kalau yang series 5. Ini series 4. Oh ini series 4. Kalau series 5 mana ya? Series 5, ini series 5 1,8. Series 4 1,6, series 4. Kalau series 4 itu kayaknya dia belum support always on display deh kayaknya. Jadi menurut aku kurang worth it sih, mending sekalian beli yang series 5. Harga di Facebook Marketplace sekitar segitu, 2 jutaan ke bawah yang untuk ukuran 40 mili. Tapi kalau di Tokopedia berapa kira-kira guys ya? Soalnya kadang kalau di Tokopedia itu ada toko yang masih jual baru. Kerennya gitu sih, nggak tahu ya gitu. Kalau baru di tahun udah lama itu dia gimana ya. Samsung Watch 5 jangan 5 Pro bro, Samsung Watch 5 produk. Oke, jadi di sini tuh kan masih ada yang jual baru loh. Garansi resmi Sen 1 tahun silver dengan harga 2.600.000 dengan ukuran berapa ini guys, 40 mili dengan 2.600.000 kita bisa dapetin yang baru. Mantap sih kak. Ini kalau yang bekas nih, ada series 4 series 5 40 mili sekitar 2 jutaan. Di Tokopedia lebih mahal ternyata, karena di Tokopedia kebanyakan orang jual itu kayak toko sih, bukan perorangan. Kalau di Facebook itu kebanyakan yang jual itu user, kayak pemakai gitu, bukan toko. Tuh ini ada nih 1.400.000, murah banget, 40 mili udah terjual 7. Ya gak tahu sih, kalian kalau ngecek-ngecek ini harus lihat reviewnya juga sih ya. Jadi kurang lebih seperti itu review singkat. Oh ya, untuk notifikasinya, jadi untuk notifikasi dari Samsung Watch Samsung Watch 5 ini bagus, beda sama punyanya iPhone ya. Kalau punya iPhone itu nggak bisa bales kayak gini guys. Kalau di Samsung itu kita bisa bales dengan keyboard yang ingat zaman HP Nokia nggak, yang dimana
HP-nya itu kayak 3 tombol gitu loh, jadi satu kayak gini, aku tuh, jadi enak kita kalau balas gitu tuh bisa leluasa gitu loh. Kalau di Apple Watch itu harus pakai ini sih dulu, balesnya itu pakai kayak gestur gitu. Kalau nggak gitu ya kita pakai yang quick replay itu yang udah bawaan dari HP. Nah, oke. Terus untuk fitur lainnya di sini sebenarnya sama, hampir sama kayak Samsung ya. Jadi di sini tuh kayak menunya itu ada galeri, ada musik, ada Play Store juga, ada pengaturan. Udah sama kayak Samsung. Di sini juga bisa lihat Google Map, yang dimana saat menggunakan aplikasi. Di sini tuh ya mungkin kurang lebih sama, hampir sama kayak di aplikasi Google Map pada HP ya. Cuman di sini aku baru nyoba sih, kira-kira seperti apa tampilannya. Kita coba ketik Gresik. Nanti munculnya seperti apa guys, nggak tahu ya. Di sini ada jamnya bertuliskan 11.22 Gresik. Kita klik, oh tidak ada itunya ternyata. Kita mengemudi, memulai, oh dia otomatis keluar di HP yang connect cuy. Gini. Ambil arah timur di Jalan Manukan Lor V menuju Jalan Manukan Lor VB, lalu belok kiri ke Jalan Manukan Lor VA. Jadi kirain itu dia akan otomatis nampilin di sini, ternyata harus lihat di HP. Di sini ada tanggalan. Ambil arah timur di Jalan Manukan Lor V menuju Jalan Manukan Lor VB, lalu belok kiri ke Jalan Manukan Lor VA. Udah. Hanya review kok, hanya review. Tenang. Nah, terus lebihnya menu-menu pada umumnya sih, olahraga dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih seperti itu. Sedikit mereview Samsung Watch 5 di tahun 2024. Kurang lebih seperti itu. Menurut aku kembali ke kebutuhan masing-masing ya. Kalau misal kalian Samsung user nih, user Samsung, terus ngerasa agar lengkap aja harus beli Samsung Watch. Menurut aku series 5 ini yang paling worth it ya, apalagi kalau semisal di series 4 itu nggak ada always on display-nya. Kalau di ini kan udah ada always on display, jadi kelihatan lebih canggih aja. Kalau petongkrongan kita nyalain always on display-nya udah kelihatan jamnya nyala terus, wih keren. Pasti series 5 atau di atasnya. Buat songong-songongan gitu kan. Tapi kalau misal kalian bukan user Samsung, terus menurut kalian nggak worth it juga, ya itu selera Anda sih. Kembali ke selera masing-masing. Dengan harga 2 juta kalian bisa dapetin Samsung Watch 5 dengan fitur always on display. Oke, kurang lebih seperti itu. So, terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan alhamdulillah jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.